Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Jemaat Tuhan, marilah kita beribadah kepada Allah yang hidup. Dengarkanlah firman Tuhan di dalam Mazmur 124 ayatnya yang ke-8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Terimalah salam dari Tuhan sebagaimana tertulis dalam Wahyu 1 ayat 4b sampai dengan 5a. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia. Amin. Panggilan beribadah, jemaat dipersilakan berdiri. Marilah kita menghadap hadirat Tuhan dengan takut dan gentar, sebab Tuhan itu Allah yang kudus. Sebagaimana firman-Nya dalam Mazmur 96 ayatnya yang ke-9, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapan-Nya hai segenap bumi. Karena itu marilah kita beribadah kepada-Nya dengan hormat dan dengan hati yang tertuju kepada-Nya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di hadapan Allah yang kudus, patutlah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita, sebab tidak ada seorang pun yang benar di hadapan-Nya oleh kekuatannya sendiri. Dengarlah firman Tuhan di dalam Mazmur 130 ayat 3 dan 4. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya Engkau ditakuti orang. Karena itu marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Jemaat tetap berdiri, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa berdoa di dalam hati. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus dan Maha Adil, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami telah berdosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami telah menyimpang dari jalan-Mu dan tidak melakukan kehendak-Mu dengan segenap hati. Pada diri kami tidak ada kelayakan untuk berdiri di hadapan-Mu. Jikalau Engkau memperhitungkan segala kesalahan kami, maka kami tidak akan dapat bertahan. Tetapi kami berlindung kepada kemurahan-Mu yang besar dalam Yesus Kristus. Kasihanilah kami ya Tuhan. Ampunilah segala dosa kami, sucikanlah hati kami, dan perbaharuilah hidup kami oleh Roh Kudus, supaya kami semakin membenci dosa, mengasihi kebenaran, dan hidup seturut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Berita anugerah. Dengarlah berita anugerah dari firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Maka kepada setiap orang yang dengan sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, diberitakan bahwa di dalam Dia ada pengampunan dosa, pembenaran, dan damai sejahtera dengan Allah. Syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama menyembah Dia. Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menyucikan, menguduskan setiap kami. Terima kasih Engkau melayakkan setiap kami Tuhan. Kami mau datang menyembah-Mu. Terima kasih menyembah Yesus. Raja segala raja, menyembah Yesus, Juru Selamat kami. Oh, Engkau layak disembah Tuhan, kami Engkau layak disembah. Segala pujian hormat bagimu Yesus. Oh, biar segala yang bernafas memuji-Mu Tuhan, bertolak
kekuasaan-Mu, Kau yang disembah, Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau masuk hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Terima kasih. Kami mau sembah Engkau, oh Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Limpah dengan syukur, limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari dengan sungguh-sungguh kita mau bawa ucapan syukur kepada Tuhan. Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik
syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku korban syukurku, Yesus, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, kasih-Mu tak berkesudahan, anugerah-Mu selalu baru. Oh, ku rasakan kasih-Mu senantiasa menyertai. Oh Tuhan, tak pernah meninggalkan kami. Oh Tuhan, selalu setia. Yesus, saya undang semua kita bangkit berdiri. Mari sembah Dia. Oh, Kau baik, Kau baik Tuhan. Kami datang menyembah, kami datang memuji-Mu. Yesus, Kau sungguh baik bagi kami. Yesus, haleluya. Oh, segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Yes, Kau Raja, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi-Mu,
Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan siang hari ini. Kalau kami boleh beribadah di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Sebelum kami menaikkan doa syafaat kami Tuhan, untuk itu kuduskan dan layakkan kami Tuhan. Supaya penyembahan kami, doa kami yang kami naikkan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Pada siang hari ini Tuhan kami mau berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Diberkatilah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berkat Tuhan ada bagi bangsa ini, kesejahteraan ada bagi bangsa ini karena Tuhan mengasihi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati pemimpin kami ya Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden serta jajarannya sampai pemerintahan RT RW Tuhan kiranya memberkati. Tuhan memberikan panjang umur kepada Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo ya Tuhan. Bapak nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kasih-Mu bagi pemimpin kami ini Tuhan. Supaya membawa bangsa ini Tuhan menjadi bangsa yang aman, bangsa yang makmur. Untuk itu Tuhan kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kami tahu bangsa ini ada dalam lindungan pimpinan tangan Tuhan ya Tuhan. Untuk itu Tuhan pakai Tuhan setiap aparat kami Tuhan, mulai aparat TNI, Polri ya Bapak. Berikan kepada mereka keberanian Tuhan, khususnya di dalam menjaga bangsa ini ya Tuhan. Kami menyerahkan bangsa ini, semua yang ada di bangsa ini Tuhan kiranya memberkati. Tuhan juga kiranya memberkati gereja-gereja Tuhan yang saat ini beribadah ya Tuhan. Biarlah Tuhan setiap gereja-gereja-Mu Tuhan menjadi gereja kesaksian dimanapun berada ya Tuhan. Tuhan juga memberkati gereja kami, gereja Bethel Indonesia ya Tuhan. Kami menyerahkan gereja kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati ya Bapa. Jadikan Tuhan gereja kami ini juga Tuhan boleh menjadi saksi-Mu. Kami rindu juga Tuhan gereja kami ini semakin hari semakin banyak jiwa-jiwa ya Tuhan. Untuk itu pakai setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Hidup kami menjadi kesaksian ya Tuhan. Baik kami di lingkungan kami tinggal, baik di tempat pekerjaan kami ya Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kami banyak jiwa yang mengenal Yesus. Terima kasih Tuhan, kami Tuhan berkati juga Tuhan setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Yang beribadah di tempat ini ya Tuhan. Tuhan memberkati keluarga-keluarga. Tuhan memberkati anak-anak kami ya Tuhan. Baik yang masih sekolah, yang masih studi. Tuhan memberkati mereka ya Bapa. Kami serahkan Tuhan gereja ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan kiranya memberkati gembala sidang kami. Ibu Pendeta Jenny Setiawan. Tuhan memberkati. Memberikan kesehatan, kekuatan kepada hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga Tuhan boleh Dia Tuhan menggembalakan jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Berkati juga Tuhan para tim inti ya Bapa. Tuhan kami menyerahkan seluruhnya jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu kiranya Tuhan yang memimpin memberkati. Jika kami datang ke tempat ini Tuhan dengan hati yang berkeluh kesah. Kami pulang dari tempat ini membawa sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Karena Tuhan yang memberkati kami. Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Mari setiap jemaat Tuhan kita siapkan persembahan kita. Terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan yang kami terima ya Bapa. Tuhan kiranya memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Dan lebih Tuhan kami mau memberi persembahan kami. Biarlah kami memberi dengan hati yang bersyukur. Dengan hati ucapan syukur ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi dengan sukacita dan damai sejahtera. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Mari kita siapkan persembahan kita. Mari dengan sukacita kita mau memberikan untuk Tuhan. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, jalan yang di hadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hati
cinta padanya, ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Yang rindu untuk memuji Tuhan. Di sini dikatakan walau banyak rintangan. Mungkin pagi hari ini banyak rintangan, benar ya? Tapi kerinduan kita mau berjumpa sama Tuhan itu kalah semua. Amin. Rintangan kalah semua. Amin. Mari kita memuji dengan antusias. Haleluya. Hari yang terindah, hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, jalan yang di hadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya, ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, jalan yang di hadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya, ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Dengan bahagia, di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya, ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku. Nyanyikan sambil senyum ya, sambil senyum. Di hatiku ada cintanya, amin. Di hatiku ku cinta padanya, ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya, ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Ku ingin selalu, ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Haleluya. Haleluya. Ketika kita semakin mengasihi Tuhan, maka iman kita semakin bertumbuh, amin. Ketika kita mengasihi Tuhan, maka kemuliaan demi kemuliaan Tuhan akan nyatakan bagi hidup kita. Segenap manusia menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat kami dari kegelapan,
Untuk nyatakan sungguh kau Yesus yang terhebat. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik dan menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan-Mu. Haleluya. Segenap manusia menyembah-Mu Tuhan. Segenap manusia menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat kami dari kegelapan. Kau angkat kami dari kegelapan. Untuk nyatakan sungguh Engkaulah Yesus. Untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik dan menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan-Mu. Sama-sama bertepuk tangan. Haleluya. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. 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 Ini yang terbaik dan menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang semakin tinggi. Terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Sungguh saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita. Di tengah gempuran banjir, hujan, rintangan segala macam. Saya melihat sukacita tetap ada bagi kita. Amin. Haleluya. Mari sebentar kita akan menyaksikan pengumuman. Ini
Ini adalah ibadah untuk hari Minggu. Mulai jam 3 sudah bisa diakses. Ini Yeremia Ministry. Permohonan doa yang sudah bisa dibawakan. Iya, haleluya. Jangan lupa ya 14 Maret. Ini ada youth juga. Youth, coba dong. Gitu. Wah, luar biasa youth. Jangan lupa 14 Maret jam 6 di tempat ini ya. Wuhui. Wuhui. Iya. Youth aja. Oke, demikian Warta Sepekan Minggu ini. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk kita dibekali oleh firman Tuhan yang terus membawa kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Yang terus mendewasakan kita. Yang terus menguatkan kita, memimpin jalan kita. Bapak Ibu siapkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Engkau Tuhan penolong dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan kekuatan kami. Hanya kepadamu kami berseru ya Tuhan. Sebab Engkaulah penyelamat kami. Sebab itu di dalam firman-Mu hari ini Tuhan kuatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku. Kau pegang tanganku Dan tuntun langkahku. dan tuntun langkahku. Yesus kau perlindunganku. Yesus kau perlindunganku. Kau Tuhan. Kau Tuhan, Kekuatan di dalam hidupku. kekuatan dalam hidupku. Penolongku di dalam Penolongku kesesakan. dalam kesesakan. Kau gunung batuku. Kau gunung batuku Tuhan. dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan,
Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Kaulah percaya padamu, ku percaya padamu. Kaulah sumber kuatku, sumber kuatku Tuhan. Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya. Di atas segalanya. Kembali kami datang mengucap syukur Tuhan. Biar segala pujian kami berbau harum di hadapan Tuhan. Sebentar kami hendak mendengar kebenaran firman Tuhan. Urapi secara khusus hamba-Mu, urapan yang sama juga untuk seluruh jemaat Tuhan yang hadir dan mereka yang nanti akan menyaksikan tayangan ini. Biar semua kami mengerti dan kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Kami siap diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semua. Shalom, haleluya. Tema hari ini bertumbuh dalam iman. Ya. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan dengan tema bertumbuh dalam iman. Setiap orang percaya tentu ingin memiliki iman yang kuat, amin. Di firman Tuhan mengajar kita iman yang kuat itu tidak muncul secara instan.
Dia butuh proses. Nah, pada kesempatan ini, mari kita buka hati dan pikiran kita. Supaya kita belajar bagaimana kita tetap percaya kepada Tuhan, memiliki hati yang teguh, terus bertumbuh dalam iman di tengah-tengah segala keadaan dan segala kondisi kita saat ini. Mari kita baca Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 8. Ya memang agak panjang tapi ini penting bagi kita. Kita coba cermati, ini satu paket ya, dari hulu ke hilir supaya kita mengerti. Haleluya. Yakobus pasal 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin untuk firman Tuhan. Kita kembali ke ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Di mana-mana orang akan selalu susah ya ketika dia berhadapan dengan kesukaran, dengan pencobaan, betul? Tapi ayat ini paradoks ya, ini kontradiktif. Nah makanya kita harus belajar ini nih. Apa sih maksudnya? Nah kita akan temukan di situ. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bahagia dalam bahasa Yunani dikatakan itu kara. Kara itu artinya gini, kamu perlu memiliki ketenangan jiwa, sebab apa? Sebab kamu tahu alasan dibalik peristiwa itu. Saya ulang, kamu perlu memiliki ketenangan jiwa sebab kamu tahu alasan di balik itu. Contoh sederhana, kalau misalnya ada pencobaan itu datang, ya, kita punya jiwa itu tenang karena kita tahu bahwa pencobaan itu ada alasan kenapa terjadi. Nah, saudara dan saya memahami alasan di balik sebuah peristiwa, maka jiwa kita akan menjadi tenang. Kita akan tahu ya alasan di balik kenapa sih saya susah nih hari-hari ini. Kalau kita tahu bahwa itu ada alasan, maka jiwa kita menjadi tenang. Kata bahagia itu artinya seperti itu. Di waktu Yakobus bilang anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, kita perlu kasih tahu untuk diri kita sendiri. Ya. Kamu tuh akan mengalami pencobaan. Tenang, tenang. Kamu tahu hasil akhirnya seperti apa. Jelas? Itu yang dimaksud dengan kebahagiaan pada ayat 2 itu. Nah, Alkitab bilang begini, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jatuh di sini maksudnya adalah kamu akhirnya digiring untuk masuk ke dalam pencobaan. Ini bukan berarti Tuhan itu sengaja mendorong-dorong kita untuk kita masuk dalam pencobaan itu, enggak. Tuhan tidak pernah mencobai manusia. Ini kita harus garis bawahi dulu. Ayat 2
Ya, ada ayat 2 itu ada ayat 3. Pencobaan yang tertulis di pada ayat 2 berkaitan dengan kata ujian pada ayat 3. Jadi Alkitab bilang begini, bahwa Tuhan tidak mencobai orang, ya, sebab masing-masing orang dicobai oleh keinginannya sendiri, itu jelas. Ya. Kalau itu berkaitan dengan keinginan sendiri, ya, keinginan kita yang kita melakukan kejahatan, pelanggaran, dan kita jatuh dalam pencobaan itu konsekuensi. Karena kita melakukan kesalahan atau pelanggaran. Tapi sekali lagi Tuhan tidak pernah mencobai manusia, itu yang harus kita tahu. Ya, Alkitab sedang berupaya memberikan pemahaman kepada kita bahwa pada satu saat, pada satu waktu, setiap kita akan mengalami pencobaan, itu maksudnya. Setiap kita akan diproses. Itu arti kata jatuh tadi. Ya, kita pahami dulu supaya jangan kita curiga terhadap Tuhan. Tuhan, sepertinya Tuhan itu memang sudah mendesain saya untuk saya jatuh dalam kesukaran nih, jatuh dalam pencobaan, tidak ya. Tidak sedikit pun. Dan jangan pernah kita memiliki rasa curiga seperti itu. Dan dia memang harus menggiring kita, ya, supaya saudara dan saya itu masuk ke dalam pencobaan, karena targetnya apa? Itu bagian dari ujian iman. Nanti kita akan belajar untuk itu. Ya. Nah, mari saya jelaskan kata dari pencobaan itu. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Yang pertama, pencobaan di sini atau perasmos itu artinya upaya pembuktian apa yang ada di dalam kita. Jadi Tuhan memberi kita pencobaan supaya Tuhan tahu apa sih yang ada di dalam hatimu, apa sih yang ada di dalam hidupmu. Apakah Tuhan bertata di dalam hatimu? Makanya Tuhan menggiring kita untuk kita masuk dalam pencobaan. Nah, ini kita harus pahami ini. Kata pencobaan itu artinya yang pertama upaya pembuktian apa yang ada di dalam kita. Siapa di sini yang sudah menjadi Kristen lebih dari 1 tahun? Angkat tangan. Semua. Ya, ada yang sudah memang lahir sudah jadi Kristen. Iya. Nah, kalau pencobaan itu datang, ya, itu sengaja memang Tuhan menggiring kita. Upaya Tuhan untuk membuktikan apa yang ada di dalam kita. Contoh gini, saudara bisa menarik kesimpulan orang itu baik atau orang itu tidak baik. Ketika apa? Sewaktu, iya, dia dalam tekanan yang luar biasa, sifat aslinya akan keluar. Jadi itu ada upaya pembuktian ya, oh ternyata ya, dia itu memang baik ya, walaupun banyak tekanan dalam hidupnya, tapi dia masih mau beribadah, dia masih mau melayani. Jadi ada upaya pembuktian, kita bisa lihat itu. Ya, di gereja juga kadang-kadang kita bertemu dengan orang-orang yang tampaknya ramah di depan, tampaknya baik di depan. Tapi waktu tekanan itu datang, wajah aslinya keluar tuh. Ya, benar gak? Tapi di gereja ini gak ada. Di gereja sana tuh banyak. Ya. Nah, kalau Yakobus sampai bilang kamu perlu tenang dalam jiwa. Karena kamu tahu alasan di balik peristiwa. Ya. Apa yang terjadi, kamu akan digiring untuk masuk ke dalam pencobaan. Itu ujian iman. Artinya Yakobus mau bilang gini, kita akan dibawa kepada sebuah masa di mana kita di dalamnya akan diuji. Kira-kira seperti itu.
Ya. Jadi dikasih tekanan supaya apa? Supaya kita bisa tahu kualitas. Tuhan juga ingin seperti itu, supaya Tuhan tahu kualitas kita seperti apa. Kira-kira seperti itu ya. Itu yang pertama, pencobaan. Sama dengan pembuktian yang ada di dalam kita. Oke, yang kedua, pencobaan atau perasmos itu artinya ujian terhadap integritas, ujian terhadap kesetiaan, ujian terhadap kebajikan, ujian terhadap kasih. Nah, ingat ini berkaitan dengan ujian iman, makanya kenapa ini perlu kita kasih tahu terhadap diri kita, terhadap cara berpikir kita. Ya, kalau kita berhadapan dengan kisah-kisah pilu dalam hidup kita, kesukaran dalam hidup kita, hadapi itu dengan tenang di dalam hati kita harusnya. Kenapa? Sebab kita sudah tahu alasan di balik ujian itu. Amin. Kita sudah tahu alasan di balik ujian itu. Kita akan teruji sebagai orang yang berintegritas gak? Kita teruji sebagai orang yang setia gak? Kita teruji sebagai orang yang penuh dengan kebajikan gak? Kita teruji sebagai orang yang penuh kasih gak? Kira-kira seperti itu. Atau jangan-jangan kita hanya berteori. Kita bisa khotbahin orang. Kita pintar nasihati orang. Tetapi kita tidak menghidupi firman Tuhan. Makanya saya bilang pencobaan yang dimaksud adalah dalam Yakobus ini berkaitan dengan ujian iman di ayat yang ketiga tadi. Maka kata pencobaan ini dimaksudkan apa sih yang ada di dalam kita? Ya. Apa kita teruji dalam integritas? Apakah kita teruji dalam kesetiaan atau kasih? Kira-kira seperti itu. Terlanjut, pencobaan. Arti yang ketiga adalah ajakan untuk menjadi orang yang disiplin supaya tidak gampang terprovokasi untuk melanggar kebenaran. Saya ulang. Jadi pencobaan di sini berkaitan dengan ujian iman, ya. Artinya ajakan untuk menjadi orang yang disiplin supaya tidak gampang terprovokasi untuk melanggar kebenaran. Jadi pencobaan ini bertujuan supaya apa? Supaya saudara dan saya itu menjadi orang yang sangat disiplin. Yang tidak gampang terprovokasi. Atau tidak gampang tergoda untuk menyimpang dari kebenaran. Itu arti pencobaan. Jadi nanti kalau dapat pencobaan, berbahagialah. Coba colek. Berbahagialah. Coba colek, senyum-senyum. Enggak enak kan? Haleluya. Haleluya. Ya, pencobaan ini berkaitan dengan ujian iman ya. Seperti itu. Jadi penting itu harus terjadi dalam hidup kita. Supaya kita ditemukan sebagai orang yang berintegritas, kita ditemukan sebagai orang yang setia, ditemukan sebagai orang yang hidup dalam kasih, ya, sehingga kita ditemukan sebagai orang yang terdeteksi, teruji hidupnya di dalam kebaikan. Bukan hanya itu saja, jadi kita juga, saudara dan saya, memiliki disiplin diri yang kuat. Nah, jadi tidak gampang terprovokasi untuk melanggar kebenaran. Amin. Yang keempat, pencobaan atau perasmos itu artinya apa? Yang keempat, artinya kesulitan, kesengsaraan, kesukaran, beban berat, air mata, kemalangan. Harus saudara dan saya hadapi untuk menguji kualitas karakter, iman, kesucian di dalam
hidupnya kita. Saya ulangi, Alkitab mau bilang gini, kesulitan, kesengsaraan, kesukaran, beban berat, air mata, kemalangan yang saudara dan saya yang memang harus digiring masuk ke situ tuh, ke pencobaan, ya itu hanya untuk kepentingan begini. Berfungsi untuk apa? Untuk menguji kualitas dari karakter kita. Menguji apa lagi? Kualitas dari iman kita. Menguji apa lagi? Ya, menguji kesucian dari hidup kita. Itu arti keempat dari pencobaan atau perasmos. Alkitab bilang ini penting untuk kita alami supaya kita teruji dalam karakter. Kita teruji dalam kesalehan, teruji dalam iman. Amin. Gak enak banget ya, diujinya sama pencobaan. Udah gitu dikatakan bahagia lagi. Luar biasa firman Tuhan. Makanya Yakobus bilang begini, berbahagialah atau lebih tepat jiwamu perlu tenang. Karena kamu sudah tahu kalau kesukaran datang, kesulitan datang, malapetaka datang, air matamu tumpah, kemalangan datang, proses berat kau hadapi, engkau tenang. Kamu baik-baik saja. Karena engkau tahu apa yang ada nanti di balik semua peristiwa itu. Amin. Ini dalam banget ini. Ini dalam banget. Kalau kita memberikan respon dengan benar, kita mencatat kamu akan menjadi orang yang terbukti dalam integritas, dalam iman, dalam karakter, dalam kesucian, dalam kesetiaan, dalam kebajikan. Nah, pemahaman itu harus mendarat dalam keyakinan kita. Itu harus mendarat dalam keyakinan kita. Jadi apa yang Bapak Ibu hadapi hari-hari ini, kita harus memiliki pemahaman seperti itu. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi. Makanya kita disebut orang-orang yang berbahagia. Amin. Lanjut. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Itu ayat 3. Kenapa dia bilang kamu harus berbahagia, kamu harus tenang di dalam jiwa. Kamu harus tahu bahwa pencobaan yang berkaitan dengan ujian iman itu bukan untuk mencelakakan kamu, tetapi untuk membawa kamu kepada the next level. Pengujian, teruji gak? Makanya di ayat 3 dia bilang gini, sebab kamu tahu. Nah, kata tahu itu, ginosko, itu artinya paham karena belajar. Paham karena belajar. Jadi Yakobus mau bilang kita kan tahu, kita kan sudah belajar. Tadi dengan kejadian-kejadian tadi di ayat 2. Harusnya kita paham bahwa ini bukan untuk mencelakakan kita. Amin. Pencobaan yang kita alami, Tuhan izinkan itu terjadi supaya apa? Supaya kita diproses, terus diproses. Dan Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Jadi kata tahu atau ginosko itu kita paham karena kita belajar. Makanya waktu saudara dan saya mengalami proses kehidupan itu, jangan isi dengan keluh kesah. Jangan isi dengan kesimpulan dangkal berkaitan dengan pemahaman saudara dan saya yang dangkal tentang Tuhan. Yakobus mau bilang begini, seharusnya dalam proses berjalannya kehidupan kita,
Kita tuh belajar sampai kita paham. Bapak Ibu, sebuah pabrik ya, kalau dia mau memproduksi barang tertentu, sebelum barang itu dipasarkan, ya biasanya dia masuk ke quality control begitu ya kira-kira ya, dicek dulu barangnya. Kalau dicek, oke, baru barang itu dipasarkan. Itu barang akan diuji dulu. Ya, kalau ketahuan dan memang ternyata bagus ya bisa dipasarkan sesuai dengan standar. Tetapi kalau ternyata barangnya jelek, ya reject gitu kan nggak boleh dipasarkan. Jadi pencobaan itu sebuah sistem yang ternyata itu terjadi secara alami di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi setiap kita tuh punya salib sendiri. Itu normal, itu natural. Ya. Jadi kita harus tahu itu dan kita harus paham itu dan kita harus belajar itu. Amin. Kita harus belajar itu. Jadi proses itu proses yang alami. Ya terjadi di dalam kehidupan manusia. Ya, tapi realitanya apa? Realitanya ketika kita diizinkan Tuhan mendapat masalah, mendapat pencobaan, kesukaran, kesesakan, ya karena kita tidak paham, ya karena kita tidak mau belajar, sehingga kita jadi kecewa. Amin. Makanya kita harus paham. Paham karena apa? Karena kita belajar. Jadi pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah seperti kita sekolah. Kalau kita mau naik kelas ya kita harus diuji. Amin. Gak enak banget ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, kita akan lihat ini ujian. Apakah arti dari ujian atau dokimion itu? Itu ujian pembuktian sifat. Jadi tadi saya bilang Tuhan sengaja menguji orang itu berintegritas atau tidak. Contoh yang sederhana gini. Kasih orang itu uang. Percayakan dia kelola uang. Nanti kita akan lihat sifatnya seperti apa. Sifatnya bagaimana. Ya. Ujian atau dokimion itu ujian iman. Artinya pembuktian. Mari kita uji. Dia punya sifat yang berkaitan dengan iman. Imannya teruji gak? Ya. Dan yang menarik dari dokimion ini juga, itu artinya uji kelayakan. Layak gak dia beroperasi atau tidak? Ya. Seperti mobil angkut barang tuh ada uji kir. Tahu ya uji kir ya? Bener gak Pak Tenglan? Kalau angkut barang tuh ada uji kir. Kemudian kalau timbangan, termometer, alat-alat lab itu istilahnya kalibrasi, di setel ulang. Kalau ternyata dalam proses uji kelayakan tidak memenuhi standar, ya nggak bisa lolos. Tahukah saudara bahwa Tuhan tebus kita itu pakai darah yang mahal. Bukan untuk menghasilkan anak-anak yang gampang. Anak-anak gampangan tuh anak-anak yang terlahir dari hubungan terlarang. Anak-anak haram. Tuhan tebus kita pakai darah yang sangat mahal supaya apa? Pada akhirnya saudara dan saya ditemukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia,
yang memiliki kualitas teruji. Mau diuji dengan cara apapun kita teruji. Amin. Kalau tahu iman kita mau dikenakan dengan apa yang disebut uji kelayakan iman. Coba bayangkan begini. Bayangkan betapa sia-sianya pengorbanan Kristus kalau ternyata kita tidak tahan uji dalam proses ujian itu. Bayangkan, bukankah sia-sia pengorbanan Kristus bagi kita, ya? Hanya gara-gara kesukaran dan air mata tumpah, saudara dan saya gugur, imannya gugur di tengah jalan, bukankah sia-sia? Makanya gini, Tuhan nggak mau pengorbanannya sia-sia. Kenapa Dia ajar kita terus-menerus dengan firman-Nya berkali-kali? Dia didik kita dalam proses kehidupan berkali-kali. Dia sengaja membiarkan kita berhadapan dengan kisah pilu kita, kisah sedih kita. Dia sengaja itu. Sebab Tuhan punya target. Pada titik ini kita harus lolos uji kelayakan berkaitan dengan iman kita. Amin. Jadi jangan gampang dulu kita curiga, pahami dulu bahwa justru waktu saudara dan saya susah, inilah titik-titik krusial di dalam hidupnya kita. Ya, yang akan memberitahukan kepada kita bahwa sedalam apa kita sudah mengakar di dalam mempercayai Tuhan. Oke, lanjut. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kita akan lihat kata iman. Atau pistis itu artinya apa? Artinya keteguhan dalam sebuah sistem kebenaran. Jadi kita harus garis bawah ini. Kenapa Yakobus sampai bilang berbahagialah, tenanglah jiwamu. Kita sudah tahu bahwa pencobaan, ujian terhadap iman dimaksudkan untuk membuat kita teruji sebagai manusia yang berintegritas, teruji sebagai manusia yang hidup dalam kasih, teruji sebagai manusia yang karakternya, sifatnya mewakili kebenaran. Nah, sistem kebenaran di dalam kita ini harus melampaui sesuatu yang disebut istilahnya uji kelayakan tadi. Saudara tahu bahwa perusahaan-perusahaan besar, ya waktu mereka membangun sistem, mereka itu sewa para hackers. Sewa hackers. Supaya apa? Ya menguji sistem keuangannya, sistem keamanannya bisa dijebol gak? Kalau perusahaan-perusahaan besar seperti itu. Mereka menggelontorkan uangnya itu miliaran. Hanya untuk sewa hackers. Ini bisa dijebol kan nih sistem? Ada kisah NASA aja, Amerika pernah dijebol sama orang Indonesia. Hebat ya. Jadi kepentingannya apa? Untuk kepentingannya bobol sistem mereka. Bobol kan nih? Gitu. Kalau nggak bobol berarti solid sistem keamanannya. Kenapa? Sebab mereka mau sistemnya itu solid, kuat, ya nggak bisa dijebol. Saudara tahu, sesuatu yang tersistem itu akan menjaga alur apa saja. Keuangan yang sistemnya kuat nggak gampang dijebol.
Perusahaan yang sistemnya kuat nggak gampang runtuh. Alkitab juga bilang begitu. Kamu harus lolos uji kelayakan yang berkaitan dengan sistem kebenaran di dalam kita, teguh gak? Bisa dijebol gak dengan kesukaran? Atau waktu kesukaran datang kamu punya iman tetap teguh gak nih? Gitu, karena sistemnya nggak bisa dijebol. Makanya saya bilang tadi ayat 2 dan ayat 3 sebenarnya sesuatu yang telah kita alami secara natural di dalam kehidupan sehari-hari. Siapa di sini yang nggak pernah punya masalah dalam hidup? Coba angkat tangannya. Semua punya masalah kan? Jadi itu natural kan? Cuma cara pandang kita aja yang berbeda. Hari ini Tuhan singkapkan itu bagi kita. Jadi sistem terbangun kuat gak nih? Masa gara-gara dikecewakan sama orang kita bisa kecewa sama Tuhan? Ada gak yang seperti itu? Ada. Tapi di gereja ini enggak ada. Gereja sana banyak. Dia kesel sama si A. Ya, ibadahnya nih 2 kali pagi sama siang. Saking gedek sama orang itu, ya, orang itu dia cek dulu nih, dia ibadah pagi apa ibadah siang. Wah, ternyata ibu itu ibadahnya pagi, aku siang ibadahnya. Minggu depan dia cek lagi, ibu itu ibadahnya siang apa pagi? Ibu itu siang, aku ibadahnya pagi Ada gak orang seperti itu? Ada gak? Aduh, ya, karena kita mengalami kesukaran dalam hidup, air mata, kemalangan, tragedi, lalu iman kita bisa gugur. Itu terlalu dangkal, itu terlalu rendah kita itu, seperti itu. Oke lanjut, apa arti iman? Belum, masih yang tadi. Yang kedua, iman itu artinya persetujuan yang mendatangkan kepatuhan. Dari mana kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang beriman? Sederhana aja. Waktu Tuhan sedang membentuk kita setuju, lalu kita taat aja. Sederhana kan? Kata patuh sama dengan taat. Coba kita lihat Abraham, ya, yang dikenal sebagai bapak orang beriman. Dalam proses kehidupan dia, waktu Tuhan turun tangan, dia mulai bekerja dalam kehidupan Abraham. Abraham tidak ada bantahan tuh. Abraham setuju aja, patuh aja, setuju di dalam ketaatan. Makanya lihat Tuhan berhasil membangun kualitas atau sistem iman di dalam Abraham itu sehingga dia akhirnya dikenal sebagai bapak orang beriman. Nah, kalau tidak ada persetujuan dengan Tuhan, nah ini bahayanya nih. Saudara dan saya sukar sekali untuk taat kepada Tuhan. Kalau tidak ada persetujuan. Ya, tidak ada persetujuan dengan Tuhan. Sebab iman itu salah satu definisinya adalah kita setuju dulu dengan Tuhan. Baru nanti kita taat. Itu penting yang harus kita tahu. Kalau Tuhan bilang, Epi belok kiri, ya udah belok kiri, itu namanya iman. Epi belok kiri, belok kanan, itu bukan iman. Ya, paham ya? Seperti itu simpel aja sebetulnya. Ya patuh aja. Itu simpel itu. Oke lanjut. Masih ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ketekunan. Hipomone. Itu artinya apa? Daya tahan. Nah ini menarik nih. Daya tahan yang memungkinkan kita bertahan waktu kita menghadapi apa saja. Itu arti ketekunan. Hipomone.
Target Tuhan apa terhadap kita? Target Tuhan supaya kita punya ketekunan. Ketekunan ini tadi, daya tahan yang memungkinkan kita untuk bisa bertahan menghadapi apapun. Kalau tubuh kira-kira kurang fit gitu ya, minum minyak ikan ya, benar ya Mami ya, minum vitamin-vitamin, udah gak enak banget nih kayaknya nih. Kadang-kadang ada yang tolak angin ya. Kalau daya tahan tubuh sudah terganggu gitu ya. Nah, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kamu harus berhadapan dengan ujian iman karena targetnya begini, kamu punya daya tahan untuk hadapi apa saja dan kamu bertahan. Itu arti ketekunan. Ada orang yang kena gerimis saja, itu langsung bersin-bersin. Tapi ada orang yang main hujan-hujanan nih, gitu kan, nggak apa-apa tuh. Benar apa benar? Ada orang yang begitu naik mobil, cium bau-bau gitu kan dari asap knalpot, langsung mual, muntah-muntah, gitu maaf ya. Tapi ada orang yang berhari-hari di mobil, nggak turun-turun mobil biasa aja tuh, daya tahan. Benar gak? Makanya kalau Alkitab bilang kamu harus berbahagia kalau kamu masuk ke dalam pencobaan. Kamu harus berbahagia karena kamu masuk dalam ujian iman. Kamu sudah tahu hasil akhirnya seperti apa. Kamu akan dapat ketekunan atau daya tahan. Bisa bertahan hadapi apapun. Amin. Makanya kalau mau nangis boleh nangis, cengeng jangan. Mau menangis nangis aja nggak apa-apa, tapi cengeng jangan. Nonton drama Korea, nangis, sedih om, sedih banget. Cengeng itu mah namanya. Dalam kesukaran hidup, kita menangis nggak apa-apa. Kita masih manusia, bukan robot ya, bukan malaikat. Oke, yang selanjutnya, ketekunan atau hipomane itu artinya apa? Karakteristik seseorang yang tidak menyimpang dari tujuan. Jadi kenapa kita harus masuk ke dalam pencobaan atau ujian iman? Yang pertama, saudara dan saya punya daya tahan. Amin. Karena kita pengikut Kristus. Yang kedua, saudara dan saya punya ketekunan, artinya supaya apa? Di dalam kamu muncul karakteristik dari manusia yang tidak terbiasa menyimpang dari tujuan. Ya, itu ketekunan. Jadi menjadi karakteristik kita. Makanya lihat, orang yang dibombardir dengan persoalan-persoalan, ya dengan proses yang berat, lihat tuh, orang-orang itu tetap aja teguh. Ya. Teguh berpegang pada prinsip, teguh berpegang pada nilai, teguh berpegang pada tujuan, tidak gampang diselewengkan. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa terlatih dari tempaan hidup. Amin. Coba colek kiri kanannya, terbiasa. Nah, terbiasa. Jadi sekarang pilek-pilek, besok agak batuk-batuk. Ya. Nggak enak banget ya. Udah biasa itu. Itu ketekunan. Yang kedua, yang ketiga. Ketekunan atau hipomane itu yang ketiga artinya tahan banting, tabah, sabar, berpegang teguh pada iman atau berani. Kenapa kita kena ujian iman? Tadi Alkitab bilang tabah, sabar, berani, iman, ngakar pada Tuhan. Orang banyak tidak sabar ketika hadapi proses, karena sederhana.
Mereka nggak paham pada tujuan akhir. Mereka nggak paham. Tadi sudah kita singgung arti dari tahu, ginosko. Paham karena belajar. Mereka nggak belajar. Jadi Yakobus mau bilang gini, kamu sudah belajar hidup. Harusnya kamu paham bahwa sukarnya hidup kalau kamu tetap bertahan dalam kebenaran, toh itu juga akan selesai. Kalau yang sukar saja selesai, berarti kesukaran berikutnya ketika kita hadapi akan selesai? Pasti selesai. Kita akan lebih tenang, kita akan lebih sabar, kita akan menjadi orang yang lebih berani menghadapi apa saja. Sebab yang susah sudah pernah kita selesaikan. Itu yang disebut ketekunan. Amin. Oke, lanjut. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ini ayat yang keempat. Kita akan lihat nih kaitan ketekunan dengan buah ya. Lalu Alkitab bilang di ayat 4, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Lihat, ketekunan itu menghasilkan buah matang, sifat berkualitas di dalam kita. Buah itu bicara keteladanan. Keteladanan itu harus matang di dalam kita. Ketekunan lahir karena proses pencobaan dan ujian, karena proses tekanan, kesukaran, dan seterusnya. Alkitab bilang ketekunan akan membuat kita menghasilkan buah yang matang, keteladanan yang teruji supaya kita sempurna. Kata sempurna atau telios itu dalam perjanjian baru artinya itu dewasa. Ya, sempurna itu artinya dewasa. Berarti kita paham ya. Kenapa kita perlu tenang waktu hadapi kesukaran hidup. Tenang waktu kita berhadapan dengan ujian. Uji kelayakan terhadap keyakinan kita terhadap Tuhan. Tentang sifat kita, karakter kita, pemahaman kita, daya tahan kita. Amin. Targetnya jelas. Lanjut. Targetnya adalah kamu menghasilkan ketekunan. Target berikutnya kamu menghasilkan keteladanan. Target berikutnya adalah kamu matang, kamu dewasa dalam hidup. Utuh dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Ayat 2 sampai ayat 4 selesai sudah. Lanjut. Ayat kelima, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kenapa orang harus minta hikmat dari Tuhan? Nah, ini pertanyaannya nih. Sebab ternyata gini, kalau saudara tidak paham ayat tadi 2, 3, dan 4, saudara dan saya gampang bimbang jalani hidup. Mendua hati, kadang hari ini percaya, besok enggak. Nah gitu, kadang berharap kepada Tuhan, kadang tidak. Kadang taat, kadang tidak. Makanya kita harus paham tadi ayat 2, 3, dan 4. Ya. Makanya Yakobus mau bilang begini, kamu akan berhadapan dengan kesulitan. Kamu akan berhadapan dengan aniaya. Kamu akan berhadapan dengan air mata. Kamu akan berhadapan dengan kemalangan. Kamu akan berhadapan dengan proses yang berat. Kamu perlu berbahagia sebab kamu cuma lagi diuji aja tentang kualitas apa yang ada di dalam kamu.
Jadi ketika pencobaan itu datang, Tuhan ingin tahu sebetulnya apa sih yang ada di dalam hatimu. Aku, kata Tuhan, atau yang lain. Dalam banget kan? Kalau kita lolos uji kelayakan, maka kita akan ditemukan sebagai orang yang punya daya tahan yang solid untuk menghadapi apa saja. Kita akan ditemukan orang yang menghasilkan keteladanan dalam hidup. Kita akan ditemukan, seperti tadi Alkitab catat, kita menjadi orang yang dewasa. Makanya begini Alkitab bilang, kita minta hikmat dari Tuhan. Penting gak hikmat? Penting. Setiap kali kamu menghadapi proses berat, datanglah kepada Tuhan dan bilang begini sama Tuhan, Tuhan saya butuh hikmat. Jangan malu-malu bilang sama Tuhan, Tuhan saya butuh hikmat. Supaya apa? Supaya waktu saudara dan saya masuk dalam pencobaan, waktu saudara dan saya masuk dalam ujian iman, hikmat perlu bekerja di dalam saudara dan saya supaya apa? Pada akhirnya saudara dan saya bertahan. Teguh kepada sistem kebenaran yang tertanam di dalam saudara dan saya. Saudara dan saya itu bertahan teguh kepada kebenaran yang Tuhan ajarkan. Saya butuh hikmat. Katakan itu kepada Tuhan. Saya butuh hikmat Tuhan. Kalau tidak saya mudah goyah. Ada orang yang percayanya hari Senin sama hari Kamis, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu, enggak percaya. Kita tidak akan menjadi orang-orang yang gampang diombang-ambingkan oleh kesukaran hidup. Kalau ada hikmat di dalam hidup kita. Amin. Nah, saya mau tanya nih. Siapa setelah ini yang mau berkata kepada Tuhan, Bapak, kalau boleh setelah pulang gereja, saya mau pulang ke rumah Bapak. Ada? Karena saya udah capek gitu. Ada yang gitu? Jangan ya. Makanya Alkitab bilang gini, Yakobus itu pinter banget ya. Ini pinter banget, Yakobus hebat, luar biasa, urapan Tuhan luar biasa atas hidup seorang Yakobus. Dia bilang gini, kamu minta hikmat sebab kalau kamu punya hikmat, kamu akan paham betul. Ayat 2, ayat 3, ayat 4, makanya ayat 6, 7, dan 8 enggak mungkin terjadi di dalam hidupmu. Nanti baca lagi di rumah ya, apa sih ayat 6, 7, 8? Kita akan jadi orang yang tidak mudah diombang-ambingkan. Kita akan jadi orang yang hatinya tidak mendua. Kita akan teguh di dalam Tuhan dan di dalam kebenaran. Amin. Ini luar biasa ini. Lanjut. Ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Apa sih hikmat Sofia ini? Artinya yang pertama kebijaksanaan. Ya. Jadi orang bijak menimbang lebih banyak. Tenangkan diri lebih banyak, baru bersikap. Itu orang bijak. Orang yang tidak bijak biasanya bicaranya banyak, otaknya enggak dipakai, betul? Benar enggak? Benar. Makanya ini sih rumor aja ya, rumor yang beredar. Orang Indonesia itu otaknya mahal. Ada yang gak dipakai. Ini rumor aja. Semoga ini salah. Makanya Yakobus bilang kamu minta hikmat. Kamu minta supaya kamu jadi bijaksana. Supaya apa? Supaya kamu bisa memahami alasan dibalik pencobaan-pencobaan yang kau alami. Supaya apa? Supaya kamu paham betul apa yang sedang Tuhan mainkan di dalam hidupnya kita. Supaya pada akhirnya kamu tahu bahwa enggak apa-apa
Kalau Tuhan mau bermain, ya bermain aja dalam kehidupan kita. Sampai begitu. Ya, luar biasa. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan? Kita. Lanjut, hikmat. Apa artinya hikmat atau Sofia? Kecerdasan karena terlatih dan terpelajar. Jadi Yakobus membilang begini kepada kita. Kalau kamu butuh hikmat, minta sama Tuhan. Ya, kasih saya kebijaksanaan Tuhan. Kalau kamu kurang hikmat, Yakobus bilang kamu minta sama Tuhan. Tolong latih saya Tuhan. Tolong latih saya. Coba colek. Siap-siap dengan pencobaan. Coba colek kiri kanan. Halo, siap dicoba. Nggak enak banget ya. Ya itu ya. Oke, supaya apa? Supaya saya terpelajar dalam cara saya hidup. Supaya apa? Supaya pada akhirnya iman saya solid. Sistem kebenaran terbangun dalam hidup saya. Ya, uji kelayakan saya lolos dalam persoalan iman. Berhadapan dengan apapun saya tahan banting. Nangis nggak apa-apa. Tapi saya nggak akan minta mati sama Tuhan. Amin. Coba bayangkan jika tidak ada ujian iman, tidak ada pencobaan. Saudara dan saya, seumur hidup kita tidak akan pernah tahan uji. Tidak mungkin dewasa. Yang setuju dengan saya katakan amin. Maka Yakobus mau bilang begini, kalau kurang hikmat bagaimana? Saya kurang hikmat Tuhan, saya sering salahkan Tuhan. Saya kurang hikmat, saya minta hikmat supaya waktu ujian datang saya tenang. Saya kurang hikmat Tuhan, saya kurang bijak, saya kurang sabar, saya kurang tekun. Kasih saya hikmat Tuhan, supaya apa? Supaya saya sabar, supaya saya tekun. Selesaikan semua proses kehidupan saya dan saya keluar sebagai orang yang teruji. Amin. Lanjut. Nah, ini yang terakhir semangat ya. Haleluya. Rencananya saya mau khotbah 3 jam, rencana. Tapi ini sudah yang terakhir. Oke, dari Yakobus 1 ayat 2 sampai 8 itu ada alur rohani. Yang kita bisa simpulkan yang pertama, sikap awal kita ketika kita menghadapi pencobaan itu. Anggaplah sebagai kebahagiaan, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam proses, kita harus paham betul bahwa setiap ujian itu akan menghasilkan ketekunan. Yang ketiga, tujuannya apa? Supaya kita dewasa dan ada kedewasaan dan ada keutuhan. Kalau kita tidak mencapai tujuan di nomor 3, kita butuh apa? Butuh hikmat, mintalah hikmat. Syaratnya apa? Yang kelima, supaya kita dapat tujuan yang ketiga, syaratnya jangan bimbang dan jangan mendua hati, amin. Dan jangan mendua hati. Saya janji ini yang terakhir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika hari ini saudara sedang berada di dalam kesulitan, kesengsaraan, kesukaran, beban berat, air mata tumpah, ada kemalangan. Ingat baik-baik, saudara tidak sedang dihancurkan, tapi saudara sedang dibentuk Tuhan. Dan ketika proses itu selesai, saudara akan keluar menjadi pribadi yang lebih kuat, pribadi yang lebih sabar, pribadi yang lebih dewasa, pribadi yang teguh dalam iman. Itulah pertumbuhan sejati dalam iman. Amin. Apa perenungan kita hari ini? Yang pertama, bagaimana respon kita selama ini ketika menghadapi pencobaan? Apakah kita mengeluh atau kita mau belajar?
Yang kedua, apakah iman kita sudah memiliki daya tahan? Atau masih mudah goyah oleh keadaan? Yang ketiga, sudahkah kita meminta hikmat Tuhan dalam setiap proses hidup kita? Yang terakhir, keempat, apakah kita semakin dewasa melalui setiap ujian atau justru semakin pahit? Kita mengalami kepahitan. Hari ini, marilah kita memutuskan untuk kita tidak menyia-nyiakan setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi. Agar apa? Agar kita bertumbuh di dalam iman. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Haleluya, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Ajar kami mengerti untuk setiap apa yang kami hadapi saat ini. Kadang di saat-saat tertentu kita bisa menumpahkan air mata kita. Kadang di saat-saat tertentu kita terasa lemah. Karena banyak tekanan. Persoalan kehidupan yang menguras habis energi kita. Dan kita merasa bahwa Tuhan jauh dalam hidup kita. Hari ini kita diingatkan. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila engkau masuk ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena apa? Karena kita tahu akhir dari kesukaran yang kita hadapi, akhir dari penderitaan yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ajar kami mengerti Tuhan. Ajarku mengerti. Ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalan
Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendakmu terjadilah. Bapakku ajaib, Bapakku ajaib, segala rancanganmu. Oh Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendakmu terjadilah. Engkau sanggup, engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendakmu terjadilah. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan bagi kita, menjadi jawaban bagi kita. Kita percaya betul bahwa Allah ada dalam hidup kita dan Dia menolong kita saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, seringkali kami salah memahami proses hidup. Kami mudah mengeluh, mudah kecewa, bahkan mudah menyalahkan Engkau ketika kesukaran itu datang. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Hari ini kami belajar bahwa pencobaan bukan untuk menjatuhkan kami, tetapi untuk menguji dan memurnikan iman kami. Kami percaya Engkau sedang membentuk ketekunan, membangun karakter dan mendewasakan kami. Bapa, kami memohon hikmat dari-Mu. Ajar kami memahami maksud-Mu di balik setiap persoalan kehidupan kami. Tolong kami agar tidak bimbang, tidak mendua hati, dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan. Bangunlah dalam diri kami iman yang teguh, iman yang taat, iman yang tahan uji, dan iman yang berakar kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami mau bertumbuh Tuhan, kami mau menjadi dewasa, kami mau keluar dari setiap proses sebagai pribadi yang lebih serupa dengan Engkau Kristus. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Pandang kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus mulai saat ini sampai Dia datang menjemput kita. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk.